Halo semuanya, welcome back to the Trades Education. Kali ini kita akan ngebahas materi yang paling sering ditanyain, mulai di kolom komentar dan juga di Discord. Pertanyaan paling dasarnya adalah, ya perform itu apa gitu, ya kan? Masih banyak yang bingung, perform apa? Yang kedua, yang udah mulai paham nih, itu nanya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan untuk saya bisa terjun ke dunia perform? Yang ketiga, ya realitanya kayak gimana? Itu yang paling sering ditanyain. Nah, ini pembukaannya. Ini merupakan akun perform gua di Funding Pips. Ya, ini bukan promosi juga sebenarnya. Ya, ini cuma ngasih lihat aja. Ini bukti payoutnya. Ini dari akun 100.000 dolar. Jadi gain 4%, 4.000 dolar payoutnya. Ya, gua nggak tahu kelihatannya besar apa kecil gitu ya. Cuma untuk sampai ke titik ini ya banyak banget yang perlu kalian perhatikan. Jadi nggak segampang itu. Ya untuk video kali ini gue nggak menyarankan kalian untuk terjun ke perform ya. Gue cuma mau membagi kisah aja sama membahas materi. Di alangkah baiknya kalian pikirkan baik-baik lagi ya, pelajari lebih dalam tentang perform ini. Oke, kita akan ngebahas beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Di sini ada beberapa poin penting yang udah gue tulis. Yang pertama, apakah saya sudah punya setup pribadi? Ya, apakah saya sudah punya A plus setup yang saya pakai? Ya, apakah saya sudah punya gitu ya, one setup for life saya gitu. Yang kedua, seberapa baik saya memakai setup pribadi saya. Yang ketiga, apakah saya punya data performa diri saya? Yang keempat, apakah sudah tahu jenis perform? Ya, jangan sampai kalian terjun. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ada dua jenis soalnya. Selanjutnya, apakah udah tahu rulesnya atau aturan dari perform yang kalian incar gitu. Selanjutnya, apakah sudah bisa membuat trade plan yang sesuai untuk perform kalian gitu ya. Untuk strategi atau trade plan kalian di perjalanan perform kalian. Yang selanjutnya, apa yang harus saya lakukan agar berhasil di perform? Ya berhasil ini apa? Ya kurang lebih ya kok nggak perlu pusing-pusing ya. Ya bisa konsisten payout dari perform. Selanjutnya, jikalau saya pemula, ya saya harus apa? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke poin penting yang pertama. Apakah saya sudah memiliki setup pribadi? Ya jawabannya cuma dua. Belum punya sama sudah punya. Kalau misalkan belum punya, apa yang harus dilakukan? Ya cari ya. Cari setupnya. Kalian mau pakai A plus setup yang macam mana gitu. Mau kalian belajar sendiri secara otodidak untuk membuat setup pribadi kalian ya bisa. Atau kalian mau gampang ya bisa cari A plus setup yang sudah dibagikan orang. Ya kayak gue sudah membagikan reversal model di playlist bootcamp. Nah itu merupakan A plus setup juga. Ya cuma gue mau pesan sih. Kalau kalian belajar yang playlist bootcamp, cukup dari situ aja. Dan ikuti apa yang gue katain. Ya mulai dari hal-hal detail ya. Dan juga jangan digabung-gabung. Kenapa? Ya gue udah buatin secara simple agar kalian makainya pun simple. Jadi nggak usah ditambah-tambahin dengan pemahaman-pemahaman gak jelas di luar sana. Udah cukup. Nah ini ya di playlist bootcamp itu ngebahas setup pribadi gue, yaitu reversal model H4. Terus juga memakai PD array-nya juga H4 dengan catatan memvisit PD array meninggalkan low resistance liquidity. Terus juga mencari konfirmasi identifikasi reversal atau SMR pada M5 atau M15
Gue sarankan di M15 buat yang pemula. Terus juga menunggu adanya SMT divergence untuk mengkonfirmasi SMR tersebut dengan minimal RR 1/3. Kalau gue pribadi ya gue trade di New York dan gue hanya trade di Nasdaq. Kalau kalian mau belajar lebih mudah, lebih mulus jalannya, ya pelajarilah satu setup aja. Jadilah ahli di dalam satu setup tersebut ya. Nggak perlu punya setup bejibun kalau misalkan nggak bisa memakainya. Ya lebih berbahaya kalian punya satu tapi kalian bisa memakainya dengan ahli. Oke. Kalau misalkan kalian udah punya, ya baru bisa naik ke poin penting selanjutnya. Seberapa baik saya memakai setup pribadi saya? Yang pasti jawaban pertama, ya saya sudah punya setup pribadi, namun belum ahli memakainya. Ya belum ahli ini kalau ngomongin reversal model gue ya. Belum ahli itu bisa apa? Bisa kayak contoh menentukan SMR yang high probability ya TSCI SG saya masih bingung. Kadang masih salah ya, perbaiki. Ya latih. Saya masih belum bisa nentuin SMT ya latih. Baru bisa naik ke selanjutnya. Yang kedua saya sudah mengenal betul setup pribadi saya. Ketika kalian udah mengenal setup pribadi kalian, baru bisa naik ke level selanjutnya ya. Nah, yang ketiga, apakah saya punya data performa diri? Nah, ini tuh jarang banget yang bahas ya. Kebanyakan juga nggak tahu apa itu data performa diri ya. Karena kebanyakan yang tahu tuh cuma yang kebanyakan orang mikirnya tuh win rate itu berdasarkan metode. Sedangkan di realitanya win rate itu didapatkan dari performa diri kalian dalam menggunakan metode tersebut. Percuma ya nge-backtest metode misalkan ada yang ngomong 70% win rate tapi nggak bisa makanya. Sedangkan win rate akhirnya itu ya didapatkan dari decision making kalian ya performa diri kalian dalam menggunakan setupnya. Bukan ngomongin setupnya doang tapi decision makingnya. Kayak contoh ya dengan model yang sama ya setup yang sama hasilnya bisa berbeda. Ya kalau yang ahli yang benar-benar mengenal betul setupnya mungkin dia bisa menunggu SMR dengan lebih baik ya menentukan SMR di lower time frame dengan lebih baik. Sedangkan yang kedua nggak bisa nentuin, tahu suruh nunggu SMR tapi nggak tahu, tapi nggak bisa decision making ya, SMR jelek dilibas nanti baru kebanyakan orang kayak gitu nyalahin nanti ini ya, setupnya jelek padahal dia nih yang bodoh ya decision makingnya nggak bagus. Nah kalau misalkan kalian ya yang pertama saya tidak memiliki data performa diri, apa yang harus dilakukan? Ya melakukan forward test. Ya performa diri cuma bisa didapetin dari forward test. Kalian forward test lah selama 4 bulan mungkin. Ya minimal juga 3 bulan. Ya 3 bulan juga masih sedikit. Ya setiap bulannya kalian latih gitu. Kalian lihat kesalahan kalian selama setiap ya dari bulan sebelumnya itu kayak gimana. Nanti kalian perbaiki. Salah, apa yang salah perbaiki, apa yang salah perbaiki. Yang bagus pertahankan. Nanti kalian dapat data diri kalian. Ya kalian tuh berdasarkan performa kalian win rate-nya berapa, rata-rata RR-nya berapa, konsekutif win-nya berapa, konsekutif loss-nya berapa, dan lain-lain. Banyak data yang bisa kalian dapetin. Ya kebanyakan juga orang ngomong ya, gimana cara ngatasin fear? Ya iyalah fear. Kok nggak pernah orang nggak tahu performa dirinya kayak gimana? Ya wajar takut. Kebanyakan trader pemula kayak gitu. Aduh, saya fear, saya fear, saya fear. Padahal emang dia nggak pernah ngelewatin ini. Ya iyalah, gue juga bakal takut kalau misalkan gue nggak tahu gue bisa apa enggak. Kayak gitu. Yang kedua, data performa diri saya masih sedikit. Tandanya apa? Ya sabar. Lanjutin perjalanannya, forward test. Kumpulin data dirinya lagi. Nggak usah buru-buru. Ya nggak kemana-mana. Performnya.
Yang ketiga, saya sudah memiliki data performa diri selama 3 bulan. Ya udah lumayan bagus. Ya kalau misalkan udah melakukan perbaikan setiap bulannya berdasarkan data performa dirinya dan merasa sudah mumpuni, bisa naik ke level selanjutnya. Nah, ini ya, apakah sudah tahu jenis perform? Ini dulu yang perlu kalian aware ya. Jangan sampai kalian terjun kayak contoh. Kalian nggak tahu futures perform kayak gimana, cara kerjanya. Kalian terjun, padahal kalian biasa ya trade forex ya, forex. Ya kalau forex perform kurang lebih sama lah kayak kalian trade di broker lah. Kalau futures ini agak berbeda, jadi alangkah baiknya kalian pelajari dulu. Ya perform yang kalian incar itu bergerak di bidang yang mana? Futures kah atau yang forex? Nah kalau misalkan orang Indonesia ya kebanyakan forex. Kalau nggak mau pusing belajar ya pakai yang forex perform aja. Kalau misalkan udah tahu, ya, udah tahu brand-brandnya, ya, perform yang kalian pengen pilih, ya kalian harus tahu dulu, ya rulesnya tuh kayak gimana. Karena di setiap perform rulesnya berbeda-beda. Nah kita coba lihat dulu aja, ya rules basic pada perform yang paling sering muncul ya, funding pips. Cuma gue nggak sarankan ya kalian kalau mau beli di funding pips jangan. Ya kalian research dulu. Ini gue cuma ngambil contoh doang. Ya gue bukan brand ambassadornya juga. Oke, di sini ada 3 tahap. Ada 2 tahap ya. Evaluation stage yang kayak tadi gue bilang di awal bahwasanya kalian akan meloloskan fasenya dulu. Fase 1 ya evaluation stage student, yang kedua evaluation stage practitioner, yang ketiga ya master account atau ya kalian bisa dapat profit dari master account inilah. Jadi akun aslinya lah kurang lebih. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama di sini adalah minimum trading days. Ya, rules basicnya adalah simpelnya kalian nggak boleh lolos cepat-cepat. Ya, at least 3 hari lah baru boleh. Ya kalau misalkan kalian lolos nih fase 1 2 hari ya nggak bisa, minimal 3 hari. Oke, simpelnya kayak gitu. Yang kedua maksimum daily loss. Ini harus diperhatikan nih ya. Maksudnya apa? Jangan sampai account kalian itu minusnya sampai 5%. Kalau ngomongin 100.000 dolar, 5%-nya itu 5.000 dolar. Jadi kalau kalian hari tersebut minus 5.000 ya hilang akun kalian ya, beli lagi nanti. Ya ke bridge namanya. Oke. Nah ini biasa di reset setiap harinya, yang 5% ini berdasarkan ya capital hari terbarunya lah. Yang ketiga adalah maksimum loss 10%. Ya, jadi akun kalian maksimal nggak boleh turun sampai 10%. Tapi ini nggak ada batas waktu ya. Kalau yang batas waktu ini maksimum daily loss. Seharinya tuh maksimal 5%. Cuma kalau ngomongin, misalkan kalian trade selama 2 minggu lossnya sampai jadi bawah 10% nggak kenapa-napa. Ya cuma kalau misalkan udah lewat dari 10% ya akun kalian ke bridge atau hilang. Nah, fase pertama ada targetnya kalau mau lolos ya. Di sini profit targetnya itu 8%. Kalau ngomongin 100.000, ya berarti kalian kalau mau lolos fase 1 itu 8.000 dolar baru bisa masuk ke fase 2. Ya leverage nggak usah terlalu dipusingin. Nah yang kedua sama aja, cuma bedanya di profit target yang kedua ya. Lebih kecil, cuma 5%. Kalau misalkan udah lolos, ya kalian nanti dapat akun asli kalian atau disebut master account. Di sini nggak ada profit target, jadi bebas kalian mau profit berapa. Cuma kalian perlu perhatikan bahwasanya ada rules daily loss dan maksimum lossnya lagi. Jadi kalau misalkan kalian kayak tadi gua 100.000 dolar gue gain 4% yaitu profitnya. Nanti ya itu yang buat kalian. Ya, dengan catatan ya ada reward and splitnya. Jadi kayak ada bagi hasil. Kayak contoh mungkin 80% 20%, nanti kayak contoh misalkan yang tadi 4.000 dolar ya 80%-nya buat gua. Ya kurang lebih mungkin berapa? 3.000 berapa tuh? Ya itu hitunglah. Ya nyampe ngeblank gua. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian bisa dapat uang kalau misalkan kalian gain. Entah mau 1%, 2%, 3%, 4%. Itu yang basic ya. Masih banyak rules tersembunyi, ya nggak tersembunyi banget sih. Ya masih banyak rulesnya, kalian bisa cek nanti di perform yang kalian ambil, baca.
Mungkin memang bahasa Inggris semuanya, ya translate lah. Kita masuk ke yang selanjutnya. Ya. Ketika udah tahu performnya, at least udah basicnya dan juga udah pelajarin rules-rulesnya, kita masuk ke apakah sudah bisa membuat trade plan yang sesuai. Ya, apa yang perlu diperhatikan dalam membuat trade plan dalam perjalanan kalian di prop firm. Ketika kalian udah punya datanya, data performa diri kalian, ya kalian bisa mengatur trade plan kalian kayak gimana. Kayak contoh, gue pengen dapetin sebulan dari 100.000 dolar, sekitar dua eh, 2% misalkan, ya 2.000 dolar. Data diri kalian bilang bahwasannya dalam sebulan saya trade tuh 5 kali dapatnya biasanya rata-rata, dan saya mungkin lossnya 2 kali, tapi RR saya 1 banding 3. Ya rata-rata seperti itu misalkan. Ya kalian bisa ketika udah tahu kayak gitu, ya kalian bisa hitung nanti buat mengatur resiko per trade-nya juga. Kayak contoh misalkan ya, saya setiap trade berdasarkan data tersebut, oke, saya akan pakai resiko 0,3% dengan 1 banding 3. Jadi ketika saya kalah, saya minus 0,3. Ketika saya menang, ya, saya dapat 0,9. Oke, 3 kali menang, 3 kali 9, 2,7%. Dikurangin 2 kali kalah, 0,6%. Ya, tadi 2,7 dikurangin 0,6, ya 2,1%. Hanya dengan trade 5 kali sebulan, 3 kali win, 2 kali loss, make risiko 0,3, kalian udah dapat 2.100 dolar. Berapa 2.100 dolar ya? Cukup lah ya buat hidup kalian. Makanya ini juga salah satunya ya gue pengen bahas adalah nggak usah terlalu gitu ya. Saya pengen dapetin di perform 20%, 30% ya, jangan ngimpi ya. Rata-rata cuma ya mungkin ya gue cuma bisa menyarankan ya carilah 2%, 3% udah cukup. Dan ya capitalnya yang digedein, ya jangan targetnya yang digedein, ya capek-capekin. Oke. Jadi kalian harus punya performa diri kalian untuk nantinya kalian bisa ngebuat trade plan kalian ya biar logis ya ke depannya. Oke, poin selanjutnya, apa yang harus saya lakukan agar berhasil di perform ya? Yang pasti apa? Ya punya strategi yang jelas, punya pandangan yang jelas, punya mental yang matang. Gue udah membahas berbagai hal ya, contohnya psychology trading. Ya itu harus kalian pelajari. Sebenarnya banyak banget ya. Nanti mungkin di channel ini gue bakal ngebahas banyak hal tentang psikologi. Ya kalian tunggu aja dan kalian perlu perhatikan ya, poin-poin pentingnya. Jangan sampai kalian udah bisa technical analysis tapi psikologi kalian rusak gitu. Sayang banget. Kalau kalian mau berhasil ya sudah pasti A plus setup memang sudah punya ya, data diri punya, ya psikologi yang akan main nantinya biar kalian konsisten. Mulai dari psikologi, habits ya, membangun habits seorang trader ya, layaknya profesional tuh kayak gimana, rutinitasnya harus kalian ikuti. Karena untuk menjadi trader yang baik ya berarti mempunyai rutinitas yang baik juga untuk mendukung performa kalian nanti di market. Ya layaknya seorang atlet. Untuk menjadi seorang atlet yang ahli ya profesional, nggak mungkin kehidupannya kacau ya, rutinitasnya kacau dan lain-lain. Yang pasti gue pengen menjelaskan bahwasannya jangan pernah maruk ya untuk dapetin profit gede di perform. 1-2%, 1-3% udah cukup banget. Ya nggak usah over, ya udah cukup. Misalkan ya tadi kalian udah punya pandangan yang jelas. Jikalau saya pemula, saya harus apa? Ya sudah pasti ya, pelajari dulu technical analysis. Untuk apa? Untuk ngebuat A plus setup. Entahlah kalian mau belajar di mana, kalian mau pakai strategi yang kayak gimana, kalian buat sendiri kah? Ya terserah. Yang penting kalian harus punya A plus setup yang baku, yang jelas. Ya A plus setup itu jelas. Ya namanya juga A plus setup.
rulesnya jelas, kalian bisa baku, kalian bisa mengidentifikasinya dengan jelas. Ya gue udah buatin juga playlist bootcamp, itu udah jelas banget, kalian tinggal pakai. Habis itu kalian cari data A plus setup kalian ya, backtest, kumpulin data. Kadang kebanyakan males ya. Bahkan nggak usah backtest ya, beli trading view premium aja nggak mau. Ya gimana backtestnya? Belilah. Sebulan paling berapa? Modal ya. Orang kalau mau jadi dokter aja modal. Kuliah ratusan juta buat jadi dokter. Ini mau jadi trader nggak ada modal sama sekali. Pengennya duit, 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 profit, profit, profit aja. Ya, jangan ngimpi lah. Habis itu apa? Mengenal A plus setup dengan baik. Ya. Latih diri kalian, kembangkan diri kalian untuk mengenal A plus setup dengan baik, punya decision making yang baik. Ya, habis itu ya tadi ya buat kerangka trade yang sangat baku, yang sangat jelas, yang sangat gampang untuk diulang. Jadi nggak perlu trade tuh pusing ya. Kebanyakan trade ya yang belajar ICT ini banyak banget yang dipelajarin ya. Tapi trade simple nggak bisa. Yang mau ngambil satu setup aja mikirnya 10 juta kali. Karena apa? Semuanya dipakai. Nggak usah pusing-pusing ya. Cari yang mudah, cari yang simple. Kalau kalian mau bertahan lama di market sebagai trader ya, simple adalah kuncinya. Kenapa ya? Itu berpengaruh tentang psikologi juga. Semakin kalian pusing nanti ya identifikasi setup, ya kalian nggak bakal punya performa yang baik. Bis itu kalian bisa, tadi kita sampai mana ya? Nyampe lupa gua. Ya kita masuk ke pelajari psikologi trading ya. Kalian jangan lupa tuh, pelajari psikologi trading. Kalau udah punya A plus setup, nggak usah belajar mulu ya. Udah naik level lah. Pelajari psikologi trading, belajar tentang gimana habit seorang trader profesional, gimana ngebangun mindset yang tajam, ya gimana ahli dalam menghitung risk, ya pengaturan risk management dan lain-lain. Banyak banget yang harus kalian pelajari ya. Kebanyakan trader pemula terjebak di apa? Mencari metode, belajar strategi. Ya nyampe 2 tahun belajar strategi, buset. Kalian mau jadi profesor kah atau mau jadi trader gitu? Semua metode dipakai ya. Mulai yang make sense sampai yang gak make sense. Ya jangan bangun lah ya, wake up to reality gitu. Buang-buang waktu kebanyakan. Belajar doang ya. Baru belajar tapi nggak back test, nggak forward test. Habis itu ganti lagi ngomongnya apa? Saya sekali nyoba loss, makanya saya ganti. Ya, pelajari makanya video ya, tonton video yang gue udah buat. Ya. Ada 5 fakta yang perlu kalian terima. Ya, di psychology trading dari Trading in the Zones. Ya kalian tonton lah. Kalau gue jelasin di sini panjang nanti videonya. Ya habis itu apa? Ya buat trade plan yang jelas berdasarkan data performa diri kalian. Habis itu buat milestone karir yang jelas. Entahlah kalian mau jadi perform trader atau memakai capital pribadi, tapi semuanya itu harus jelas ya. Hitung-hitungannya. Kayak contoh, orang yang misalkan capital 1 juta, bermimpi bisa ngeflip jadi 100 juta. Ya bisa, nggak tahu tapi berapa lama butuhnya. Ya contoh misalkan sebulan kalian bisa gain 20%. Buat jadi 100 juta butuh berapa lama tuh? Ya kalian hitung lah. 1 bulan pertama 1 juta, bulan kedua berarti 1.200.000, bulan ketiga berarti 1.420.000 ya terus lah. Nah, apa gue salah hitung tuh? Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalian hitung lah dengan jelas ya. Kalau memang ya perform nih agak mempercepat perjalanan kalian, karena kalian diberi capital yang kalian gak punya. Cuma ya untuk menjadi perform trader ya harus punya skill yang tinggi ya. Nggak sembarang orang bisa. Jadi pesan gue adalah ya jangan buang-buang uang kalau misalkan kalian belum bisa ya belum belum tahu pasti diri kalian kayak gimana ya jangan buang-buang uang sayang. Pelajari perlahan ya, perform gak kemana-mana, masih ada waktu. Kalau kalian misalkan sekarang lagi belajar metode ya target aja goals kalian tahun depan. Sekarang ngapain ya, belajar yang benar,
mengenal A plus setup dengan baik, kumpulin data performa diri, belajar psikologi trading, belajar risk management, dan lain-lain. Ya, trading gak kemana-mana ya, market gak kemana-mana. Tenang aja, kalau udah bisa, itu market bakal ngasih uang ke kalian ya. Kalau kalian gak bisa, mau 100 tahun kalian di market ya, kalian gak bakal dapet uang dari situ. Ya itu realitanya. Jadi buat yang pemula, yang merasa buru-buru ya, ngapain buru-buru gitu, nggak kemana-mana. Ya mudahnya gini deh. Ya seorang dokter aja, untuk orang mau menjadi dokter butuh waktu berapa untuk bisa dapetin uang dari pekerjaannya. Udah mah dia ngeluarin uang banyak juga untuk kuliah. Lah kalian bermimpi layaknya apa gitu. Saya pengen mendapatkan 100 juta per bulan. Wede. Baru belajar berapa? 1 bulan, 2 bulan. Belajar juga nggak jelas. Nggak mau modal juga. Capitalnya kecil dan lain-lain. Ya realitanya memang ironis ya seorang ya industri trader nih, industri trading nih kayak gini kebanyakan. Ironis karena ya orang yang terjun ya karena nggak tahu realitanya. Jadi alangkah baiknya ya ikutilah kata-kata yang tadi. Ya semangat buat kalian yang lagi belajar. Mungkin di video kali ini kok kayaknya nyelekit banget gitu ya. Cuma ya ini harus kalian terima. Kenapa ya? Ya karena jangan sampai gue nggak tahu di influencer trader di luar sana ya, iming-imingnya kayak gimana ya, mungkin banyak yang ngasih ngelihat bahwasannya flexing flexing dan lain-lain. Ya kalian harus tahu lah realitanya kayak gimana. Ya nggak segampang itu, nggak seenak itu juga. Namanya profesi ya butuh waktu. Oke, mungkin kalian yang memang beneran mau terjun ke law firm ya, gue sarankan sih belajar yang bener ya. Kalau kalian mungkin ingin mempercepat ya, gue sebenarnya udah buat program ya, di Trades Class atau Insider Club, yaitu buat yang memang mau terjun di law firm. Kalian tinggal masuk aja sebenarnya. Cuma gue nggak tahu, kalian nanti cek aja di Discord karena itu ada slotnya. Oke, kalian yang mau belajar juga banyak materi juga di Discord ya, kalian mau diskusi juga di Discord bisa. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kalian juga jangan lupa ya, like, subscribe, ya, share, ya dukung channel ini biar gua masih bisa membagi materi-materi di kedepannya lagi. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kita akan bertemu di next pembahasan. See you guys.